Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Instagram Majalah Franchise. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu di era new normal ini. Berjumpa lagi dengan saya Alvin Pratama, senior editor Majalah Franchise Indonesia. Pada sore hari ini kita akan bincang bisnis part 4 dengan tema meneropong prospek bisnis pendidikan anak, dan kita sudah kehadiran salah satu narasumber, yakni founder dari Sugaku Sampoa Enmed. Kita undang terlebih dahulu ya. Halo, selamat sore Ibu Katrina. Iya, Apa kabar selamat Bu? sore. Baik. Apa kabar juga? Baik Ibu. Katanya sedang di Jogja ya Bu ya? Iya, Bagaimana Bu kan sore ini di Jogja Bu? nemenin anak. Anak kan Hmm, kedokteran di Jogja sudah selesai. Nah, ini mau intensif, dia perlu ada legalisir sertifikat dan sebagainya. Dan sekalian kos juga lah. oh Selama gitu ini kan Bu di ya. Jakarta. Oke Bu. Oke Bu, Ini bisa kita belum kita mulai mulai kan saja ya? Bu ya. Kita udah Sudah mulai mulai nih ini. Bu, kita akan Oh, mulai. sudah mulai ya. Oke, iya. Oke Bu, langsung saja Bu. Awal mula mendirikan bisnis Sugaku Sempoa Enmed ini, awal mulanya bagaimana sih Bu? Kok bisa kepincut Oh, bisnis pendidikan anak ini Bu? gitu ya. Jadi cerita sedikit ya. Jadi dulu waktu anak-anak masih kecil, jadi sekarang anakku dua, ya dulu ya udah selesai S1 ya, satu kedokteran, satu sekolah finance. Mulainya dari mereka sih ya, kecil selalu kan sekolah ya, sekolah udah itu ada perlu. Kebetulan yang kecil itu saat itu tiba-tiba saya lihat dia kok agak-agak bermasalah di matematika. Jadi saya katakan seperti fobia ya, fobia matematika atau fobia angka. Akhirnya saya cari cari bimbel atau kursus-kursus ya yang saya rasa cocok, dan akhirnya saya menemukan memang cocok. Nah, waktu saya jalanin itu mungkin saya juga agak terlibat ya, terlibat dalam arti ngikutin ya. Saya lihat oh ternyata bagus, dan masalah anak saya yang untuk yang kecil ini ternyata bisa diatasin gitu dalam sekian bulan. Nah, berjalan waktu itu akhirnya mungkin karena tertarik, karena sering ngikutin anak-anak, akhirnya saya terjun buka kursus juga. Nah, selama proses buka kursus itu, otomatis saya kan lebih banyak ibaratnya berhubungan dengan para orang tua ya. Orang tua Betul. anak-anak yang dulunya saya jadi orang tua, sekarang saya banyak berhubungan. Dan juga dari segi kurikulum juga saya jadinya lebih mendalam. Dan selama menjalankan juga, saya sendiri pribadi juga ibaratnya belajar belajar lebih dalam lah ya. Jadi saya pergi belajar yang ada beberapa teknik. Yang awal saya belajar yang teknik satu tangan, sempoa, yang sesuai yang waktu saat itu saya buka kursusnya. Kemudian saya belajar lagi teknik yang lain yang dimana agak beda, tapi ya plus minus lah ya. Nah, kemudian terakhir saya diperkenalkan anakku yang kecil, kebetulan dia udah sekolah di luar, dia bilang, Mi mau nggak nih belajar yang teknik dua tangan. Nah, akhirnya ya udah, pas saya ke sana agak lama, dia daftarin saya belajar. Nah, dari situ dari beberapa teknik yang saya pelajarin, dan saya mengambil satu kesimpulan bahwa memang yang terakhir ini lebih baik karena dia melibatkan dua tangan, otomatis pasti lebih cepat ya. Seperti kita lakukan Betul. sesuatu dengan satu tangan dan dua tangan, pasti kan lebih cepat dua tangan ya. Nah, Iya, udah betul Bu. itu Benar. kemudian untuk dari segi kita bilang dari pelatihan otak kiri dan kanan, nah kita tahu kan bahwa otak kiri kita menggerakkan tubuh kita sebelah kanan, otak kanan kita menggerakkan tubuh kita sebelah kiri. Jadi kalau kita mau melatih otak anak atau otak kita kiri kanan dengan gerakan, otomatis dengan dua tangan lebih maksimal. Nah, selama saya jalanin kursus yang sebelumnya itu,
otomatis yang tadi saya bilang bahwa banyak masukan dari orang tua ya, kasarnya kita bilang komplainan lah ya, anak saya udah belajar, kenapa ke pelajaran matematika, pelajaran sekolah seperti ini, loh kok udah belajar ini kok nggak bisa ini. Nah, dasar dari masukan dari para orang tua dan juga dasar saya juga udah belajar, jadi timbul banyak apa ya, banyak pemikiran, oh harusnya kurikulum tuh seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini gitu loh. Tapi karena kan waktu saya jalanin kan juga kita bilang franchise juga ya saya ambil, saya tidak bisa dan tidak boleh main merubah kurikulum atau buku atau apa. Jadi tetap saya jalanin. Nah akhirnya kita sesama kursus lah ya, sesama buka kursus teman-teman banyak kita bahas-bahas dan kebetulan bahas dengan Ibu Widiana, Miss Nana. Nah Miss Nana waktu itu punya usaha franchise juga dan saat itu hanya ada Ohio, Mopi, dan Sile. Ohio Drawing, Mopi Baca Tulis, dan Sile Mandarin. Nah, dari ngobrol-ngobrol saya cerita bahwa saya sempat belajar dan bilang dia panggil saya Ci, Enci bisa begitu tahu, berarti Enci bisa ya kalau misalnya saya minta bikin kurikulum atau apa ya bisa. Saya bilang saya ngerti yang cocok dengan anak-anak ya, yang dimauin orang tua dan yang bisa masuk ke sekolah. Nah, akhirnya Miss Nana bilang, Ci boleh nggak bikinin? Saya bilang bikin oke ya. Tapi kalau kita bikin hanya sempoa saja, itu ibaratnya kayak seperti iklannya Joshua ya. Kok jeruk makan jeruk, jadi jeruk dengan jeruk lagi, nggak ada bedanya, sama-sama sempoa. Mungkin kelebihan kita mungkin ada sempoa 2 tangan, tapi kita harus aplikasi gimana kita memandu anak, ya itu harus masuk ke matematika. Nah, matematikanya seperti apa sih? Nah, matematika kita, karena kita tinggal di Indonesia, otomatis kita harus ngikutin yang Diknas. Jadi yang kurikulum 2013. Nah, dari situlah kita mulai pembicaraan ke sana, ada ide-ide bagaimana kalau kita menyiapkan suatu program atau metode atau kurikulum ya yang bisa membantu anak-anak, meringankan orang tua, di mana orang tua tidak harus belajar satu kursus, misalnya sempoa dulu, udah itu cari lagi bimbel matematika, tapi kita sudah ada dengan dasar matematika yang kita ajarkan ke anak-anak, aplikasinya ke soal matematika sesuai kelas anak-anak. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, bagaimana ada ide untuk membuat yang namanya Sugaku. Jadi Sugaku sempoa dan kita sempoanya 2 tangan. Seperti itu. Nah, kalau untuk nama brand sendiri kan namanya unik Bu ya, Sugaku. Punya definisi tersendiri nggak Bu ini Bu? Artinya apa sih Bu, Sugaku? Ya, sebenarnya Sugaku itu dari bahasa Jepang ya, yang artinya tuh sebenarnya sendiri tuh matematika. Jadi sudah matematika gitu. Hanya mungkin tidak familiar ya untuk kita. Jadi ya kita masukkan jadi Sugaku, sempoa, and math. Jadi kita perpaduan 2 kurikulum. Nah, untuk lokasi gerai pertamanya Sugaku ini sendiri, lokasinya dulu pertama kali di mana, Bu? Kita mulai selalu di kantor pusat kita ya, yang di Gunung Sahari ya. Jadi Sugaku di bawah naungan PT Mitra Indonesia Cerdas. Nah, untuk sekarang kita PT Mitra Indonesia Cerdas itu kita ada 8 brand. Jadi ada 8 brand bidang kursus yang kita tawarkan ke para mitra. Jadi contohnya yang pertama tadi saya bilang Ohio Drawing, Mopi Baca Tulis, Sile Mandarin, kemudian ada Sunny Glow Montessori, kemudian Gakko Digital Art, kemudian Shen Inggris. Nah, Shen Inggris ini kita ngambil dari master franchise dari UK. Nah, kemudian lahir Sugaku, Sempoa and Math, dan yang terakhir baru kita launching itu Rino Coding dan Arsitektur. Jadi cukup banyak bidang yang kita bisa tawarkan ke para mitra, jadi punya tempat satu untuk membuka berbagai bidang yang kita ada. Jadi ada 8 yang bisa diambil dari kita, yang bisa disesuaikan dengan kondisi ibaratnya keperluan kebutuhan daerah tempat si mitra. Seperti itu.
Kalau untuk jumlah cabang sendiri sudah ada berapa Bu Sugaku di Indonesia ini? Sekarang ini kisaran berkisar 30 sampai 35 lah ya. Kita mulai dari tahun lalu itu bulan-bulan Maret lah. Maret 2019. Jadi berkisar 30-35. Nah, kalau untuk cerita soal total keseluruhan dari 8 bidang kita untuk se-Indonesia itu ada sekitar hampir 200 ya, 197 lah. Dan itu tersebar sudah di 25 kota. Jadi udah cukup lumayan banyak di Indonesia. Untuk awal buka sendiri waktu itu Sugaku respon pasarnya seperti apa Bu? Mengingat kan bisnis Cukup. pendidikan ini kan banyak diminati Bu. Iya, cukup cukup bagus ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita kurikulumnya itu jadi ada dua gitu loh, bukan hanya sempua aja, tapi anak-anak kita ajarin teknik berhitung dengan sempua dua tangan dan aplikasi latihannya itu matematika sekolah. Dan jika anak-anak ada PR di sekolah pun mereka ada kesulitan ya, misalnya contohnya nomor sekian ya, halaman sekian, itu mereka bisa diskusikan dengan guru-guru dari tempat kursus Sugaku juga. Nah, itu mendapat respon pasar yang sangat sangat lumayan. Karena kita bisa lihat dalam setahun kita cabangnya juga lumayan ya, udah 35-an. Saat ini sudah berpartner nggak Bu dengan pihak sekolah atau pihak lembaga pendidikan khususnya di lingkup sekolahan gitu? Kita kebetulan untuk sekolah belum ya Pak ya. Kita masih ibaratnya kita konsep bisnisnya ini kita franchise. Tapi franchise-nya mitra, tidak jual putus. Jadi dari segi kurikulum, kebijakan, ya guru-guru, training, marketing itu kita masih jalan beriringan. Jadi tidak putus. Jadi untuk sementara kita masih dalam ibaratnya bisnis franchise bermitra. Jadi untuk ke sekolahnya belum. Belum Bu ya. Nah kan kabarnya Sugaku ini sudah mendapatkan ijazah internasional Bu ya, dan sudah diakui. Ya, Nah itu ceritanya bisa mendapatkan ijazah seperti itu bagaimana Bu? Awalnya saya yang tadi saya cerita bahwa saya sempat belajar yang teknik dua tangan. Nah, yang teknik dua tangan itu saya sempat diskusi juga. Akhirnya waktu udah kita Miss Nana udah kita fix mau jalanin, saya coba hubungin lagi. Bagaimana kalau saya untuk di Indonesia ya boleh memakai bendera internasionalnya Anda dan Anda memberikan kami fasilitas misalnya ujian, sertifikat. Jadi kita kerjasama lah dan itu disetujuin sih. Gitu ya, sangat positif Bu ya. Iya, iya. Nah kalau untuk jumlah SDM sendiri Bu yang ada di Sugaku saat ini berjumlah berapa Bu dari tenaga pendidiknya? Sekarang jumlahnya saya kurang update juga ya. Ada total berapa ya? Jadi sekian cabang sih rata-rata untuk sekarang awal-awal cabang itu antara awal buka mungkin 1 guru ya. Dan sekian bulan itu udah nambah 2 guru. Dan bahkan udah ada yang 3 guru. Jadi kita anggap pukul rata ada 2 guru aja dari 35 berarti ya berkisar 70-an SDM guru ya. Itu untuk guru-guru di cabang. Kalau untuk di pusat beda ya, beda lagi karena kita ada staff-staff yang lain. Mungkin sebentar Bu ada pertanyaan nih Bu dari viewer Instagram Ada Franchise dari kunos.id. Rumah biasa dalam komplek bisa buat tempat kursus Sugaku? Pada prinsipnya tempat ya itu adalah yang kita harus lihat. Satu adalah akses masuknya, keluar masuknya gampang nggak? Kalau misalnya akses keluarnya kita harus tinggalin KTP ya bolak-balik itu tentu orang tua jadi pemikiran agak repot. Nah, kemudian untuk kalau dalam rumah kita dalam segi marketing ya, dalam segi marketing kita harus lebih aktif karena dari jalan raya itu tidak eye catching. Jadi dari ownernya yang mau bermitra harus lebih aktif memperkenalkan. Sebenarnya prinsipnya boleh-boleh saja sih untuk di rumah. Hanya itu aja untuk pemikirannya dan
bahwa kita harus lebih aktif dalam marketing karena tidak langsung di jalan raya eye catching, dan juga akses masuknya apakah mudah, gampang atau agak ribet, itu aja. Boleh silakan. Oke Bu, lanjut lagi Bu. Ya, boleh. Apa namanya, kalau untuk pengembangan bisnis itu kan lebih ke franchise Bu ya, Sugaku ini sendiri. Ya. Nah itu boleh diceritakan Bu untuk investasinya nilainya berapa itu? Dan syarat-syarat bergabungnya seperti apa? Ya, oke. Kalau untuk kita bilang bisnis, tentunya yang perlu sekarang yang pertama adalah tempat ya. Nah, tempat yang itu yang seperti tadi saya sampaikan, kita ada beberapa pertimbangan ya. Memang yang sangat kita sarankan untuk dari segi marketing supaya lebih gampang diakses, gampang dilihat adalah di jalan raya atau di ruko-ruko kompleks ya, yang memang sudah agak terbentuk area sana itu banyak pendidikan. Nah, itu salah satu adalah yang pertama adalah tempat, yang kedua adalah bidang-bidang yang mau diambil. Jadi mitranya dengan siapa gitu loh. Ya kan? Nah, contohnya dengan kita misalnya, kita mitra, kita ada 8 brand. 8 brand ini ibaratnya si owner ya mau buka usaha, dia mau hanya dengan satu brand aja. Kayaknya zaman sekarang orang tua nggak gitu suka ya. Mereka senang yang ibaratnya oh tempat itu ada kursus ini, jadi mereka tidak bolak-balik habis waktu. Nah, jadi ya, salah satu pilihannya kenapa ke kita, karena kita memiliki yang 8 brand itu. Jadi contohnya kita ada sempoa dan matematika, ya, ada drawing, ada baca tulis, ada Inggris, ada Mandarin, ada digital art, udah tuh kita ada coding dan arsitektur, dan yang satu lagi kita ada Saniflo Montessori, dan itu untuk anak dari 6 bulan. Jadi orang tua bisa terlibat masuk dalam kelas untuk mengikuti kegiatan di kelas. Nah, itu jadi pilihan buat para mitra ya untuk mengambil bidang-bidang. Jadi yang pertama tadi kan kita bilang tempat ya. Kemudian mau ngambil franchise atau mitranya dengan siapa gitu. Nah, yang ketiga tentunya adalah dari segi biaya. Dari segi biaya otomatis setiap bidang dengan biaya franchise yang beda-beda. Nah, untuk di kita, untuk biaya franchise, banyak yang tanya, berapa lama lagi bayar? Kita tidak, ibarat kita hanya bayar di awal sekali saja. Sekali, misalnya contohnya Sugaku, price list harga sekarang adalah 55 juta. Jadi hanya bayar sekali 55 juta, tapi kita setiap tahun kita perpanjangan kontrak secara notaris. Nah, biaya notarisnya itu kita bebankan ke franchisee. Nah, franchisee itu bayarnya per 3 tahun. Jadi tidak setiap tahun. Tiap tahun tanda tangan, tapi bayarnya per 3 tahun saja. Ini kenapa kita tanda tangan setiap tahun? Karena kita sama-sama review ya. Review perkembangan cabang ini gimana, keterlibatan si owner bagaimana, apakah dia juga terlibat atau hanya dia punya tempat, dia punya duit, udah itu dia serahkan ke karyawan. Pasti hasilnya beda ya Pak ya. Dengan misalnya dia terlibat, dia lihat, dia pantau, dan diskusi dengan kita, ada kendala apa, dan mungkin untuk awal karena dia baru pertama ya menjalankan usaha pendidikan, mungkin ada masukan orang tua yang seperti saya katakan tadi, nah dia bisa diskusi dengan kita solusinya bagaimana, dan apa yang harus dilakukan, dan pasti itu hasil dari jalannya itu beda. Nah itu yang kita mau. Yang kita mau dalam arti kita mau mencari mitra yang benar-benar mau menjalankan, bukan hanya karena dia punya tempat, dia punya duit udah diserahkan. Nah itu juga intinya tuh bahwa bukan hanya franchisee yang memilih kita, tapi kita juga memilih calon franchisee yang serius mau menjalankan. Karena itu membawa bendera kita, bendera PT Mitra kita, dengan brand kita yang udah cukup lumayan banyak, ada 8. Nah, mungkin yang keempat adalah SDM-nya ya. Nah, SDM-nya kalau misalnya sekarang ngambil dengan kita beberapa bidang gitu ya. Nah, itu dari awal misalnya udah ada kesepakatan lah kita bilang down payment-nya. Nah, kita udah mulai bantu dalam arti
sama-sama cari SDM. Contohnya misalnya luar kota ya, kita tetap bantu cari juga, tapi mungkin di luar kota harus si ownernya itu lebih aktif ya cari karyawan, karena karyawannya itu SDM-nya harus di posisi sana, bukan di kita di Jakarta. Nah, itu yang kita bantu. SDM-nya juga kita bantu training ya dan upgrading. Nah, contohnya seperti saat ini, kita pembelajaran ya kita ikutin juga ya arahan dari pemerintah bahwa untuk sementara offline kita tidak bisa ya. Jadi kita ke arah online. Nah, dari online juga tentu agak beda. Jadi guru-guru juga yang sudah kita training dari segi offline, ya tatap muka ngajak ke anak. Nah, beralih ke online tetap kita training juga. Kita trainingkan mereka, kita upgradingkan mereka, dan kita juga visit ke kelas-kelas mereka. Kalau misalnya ada yang kurang, kita bicarakan, sampaikan ke owner bahwa minta diatur waktu, gurunya kita upgrading lagi. Nah, jadi itulah salah satu ibaratnya istilah mitra ya. Jadi kita tidak lepas, kita beriringan, kita pantau, kita bantu. Nah, itu kira-kira mungkin sekian poin yang harus disiapkan kalau misalnya mau membuka usaha atau mau bermitra dengan kami. Seperti itu. Cukup. Nah, kalau untuk berbicara BEP ya Bu, iya. Berbicara BEP Bu, dari investasi tersebut rata-rata sudah berapa Bu? Berapa lama? Kita BEP itu rata-rata kita kita ada ya buatkan, karena setiap bidang kan harganya beda-beda ya. Dan biaya kursusnya kan beda-beda, tapi rata-rata itu 1 tahun dengan pertumbuhan murid setiap bulannya itu pertambahan itu 10 anak. Gambarannya seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk biaya kursusnya sendiri berapa sih nih Bu untuk di Sugaku sendiri? Sugaku kita bervariasi ya. Di luar kota itu kita antara ada 400, 450, tapi untuk di Jakarta kita juga terbagi ya. Ada area yang kita lihat dari segi propertinya ya, dalam harga sewanya lebih tinggi, otomatis biaya kursusnya lebih tinggi. Untuk sekarang ini tertinggi adalah 550. Jadi untuk daerah Jabodetabek kita range harganya adalah 450 sampai 550 untuk biaya kursus per bulan, seminggu 2 kali pertemuan dengan durasi 1,5 jam sekali pertemuan. Gitu. Nah, untuk melayani private juga nggak Bu? Biasanya kan ada nih Bu untuk anak private kita gitu. Sementara tidak Pak. Sementara tidak melayani private. Karena kalau private, guru yang mengunjungin ke tempat si anak. Jadi kita tidak bisa memantau, ya kita tidak bisa melihat, ya pasti ya namanya manusia ya, mungkin ada kelirunya, ada kurangnya. Jadi ya kita harus di tempat kita dan ownernya juga memantau gitu loh, seperti itu. Seperti itu Bu ya. Nah, ada strategi khusus Bu dalam menghadapi bisnis khususnya di pendidikan ini, mengingat sekarang kan sedang ada bencana nasional itu corona. Iya benar sih. Untuk pandemi ini emang kalau saya lihat memang semuanya dalam kondisi tidak terlalu siap ya untuk hadapin. Tapi bersyukurnya untuk Sugaku memang dari tahun lalu saya sudah ibaratnya udah berpikir bahwa di kelas itu saya mau mix antara ibaratnya kurikulum tatap muka guru dengan anak, saya mau menyediakan juga multimedia. Jadi dari akhir tahun lalu memang udah lagi kita siapkan. Jadi makanya waktu ada kejadian pandemi ini ya, dan kita juga ikut arahan pemerintah bahwa kita kelas online ya. Jadi otomatis materi untuk online-nya itu udah dalam proses kita siapkan. Jadi waktu kita adakan kelas online ya, materi itu udah langsung bisa kita kasih karena sebagian memang sudah dalam proses pembuatan. Jadi kita materinya itu ada animasi ya, materi-materi yang kita sampaikan juga kita menggunakan teknologi IT, dan juga tentunya panduannya adalah kurikulum yang ada. Jadi untuk kondisi sekarang ini memang kita fokus ya untuk ke ini ya, ke kelas online.
Dan kita juga tidak lepas gurunya kita pantau, gurunya kita berikan training, karena beda ya antara kelas offline ya, mereka harus online. Dan mereka harus hadapi namanya layar ya. Kalau langsung nggak bisa lihat, ini layar. Dan untuk awal-awal ini kita juga untuk satu kelas ya, guru-guru ya, kita tuh anjurin antara 2 dan maksimal 3 anak saja. Dan kalau boleh saya cerita sedikit, memang awal ya, yang seperti saya katakan bahwa dari berbagai pihak memang kurang siap menghadapi ini. Contohnya orang tua. Ada anak yang ibaratnya dia di rumahnya tidak ada wifi. Kemudian orang tuanya juga mungkin kerja. Jadi nggak ada yang membantu anak untuk menggunakan Zoom ya, yang biasa kita pakai ya, karena di rumah yang nemenin opa oma nggak ngerti. Nah, dan bagi orang tua juga dan anak-anak belum familiar kelas online. Jadi awal mungkin aduh enggak deh. Tapi mulai dari bulan ke bulan yang sampai sekarang kita bilang Juli ya, yang saya lihat dan saya dapat banyak masukan, guru-guru kita sebagian itu malah udah mulai agak kewalahan ngatur jadwal. Karena yang tadi seperti padatnya Bu ya di kelas online. Iya, karena tadinya satu kelas kan mungkin kita cerita ada 5 anak, 6 anak, kalau guru-guru senior bahkan 8 anak. Nah, sekarang di kelas online kan sementara masih ibaratnya maksimal 3. Nah, mungkin yang udah familiar ya, sudah kita bilang udah sama-sama latihan lah, guru juga udah latihan ya, menggunakan IT yang ngelihat layar, ngelihat anak ya, pergerakannya yang dikerjakan mungkin mereka bisa lebih lah. Saya anggap misalnya 4. Nah, tapi kan ibaratnya satu hari dari pagi sampai sore, yang tadinya satu kelas 5-6 anak, sekarang jadi 3. Ya, kalau semuanya udah mulai familiar dan udah meminta, ayo kapan saya mau belajar online, saya dapat jadwalnya kapan. Nah, itu yang ibaratnya udah mulai kewalahan, dan saya sendiri juga orang tua hubungin saya, Bu ini gimana, anak saya tuh udah 2 bulan, 3 bulan nggak belajar, sekarang mau belajar kok nggak bisa. Bukan nggak bisa, harus diatur jadwalnya. Dan bahkan ada satu guru ngomong dengan saya gini, Bu boleh nggak saya buka kelas malam, saya ngajar sampai 5:30, saya istirahat ya, nah, mungkin mau sholat apa makan mandi jam 7 saya mulai lagi. Ya kalau memang mau dan orang tua mau bersedia ya silahkan, saya bilang, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan orang tua. Nah, jadi gambarannya seperti itu sih. Gitu, ya. Untuk Sempoa Sugaku ini sendiri kan pastinya mempunyai keunggulan ya dibandingkan dengan kompetitor lain. Apa sih Bu yang membuat beda daripada Sempoa pada umumnya? Oke, jadi kalau kita cerita beda, biasanya kalau kursus Sempoa hanya Sempoa aja. Dan yang sekarang yang kita lihat ya, yang kita temukan lah, kita bilang ya, itu ada 2 teknik. Teknik yang 1 tangan dan teknik 2 tangan. Dan kita adalah yang 2 tangan. Dan itu adalah kelebihan kita, salah satunya. Dan kemudian anak-anak biasanya belajar hanya Sempoa, bayar Sempoa, kursus Sempoa. Udah tuh nanti belajar matematika bayar lagi, bayar 2 kali. Tapi di Sugaku tidak. Belajar Sempoa, pelatihan soalnya matematika, dan bayarannya hanya 1 kali, dan mengirit waktu, tidak bolak-balik ke tempat kursus yang lain. Nah, inilah kelebihan kita yang tadi saya ceritakan, bahwa dari awal kita buka dan sudah kita bilang 1 tahun sekian bulan ya, pertumbuhan cabang, pertumbuhan anak-anak cukup bagus dan banyak diminatin. Ya, jadi contohnya seperti kondisi online sekarang lah kita katakan ya. Nah, waktu online ini banyak orang tua, banyak para mami akhirnya kan nemenin anak ya belajar ya depan layar ya. Nah, akhirnya udah belajar. Nah, biasanya kan cuman bawa mobil ngedrop tinggal ya, nanti balik lagi jemput. Nah, akhirnya sekarang kan melihat kan di sampingnya ya. Di samping melihat, akhirnya bilang gini, wah ternyata bagus ya, aduh harusnya ini cocok nih buat si Koko nih, si Cici nih, ya udah kelas 3, udah kelas 2 gitu. Atau ada yang bilang, ini buat adik boleh nggak, masih TK, mendingan belajar dari bawah. Jadi untuk kondisi sekarang ini mungkin yang kita lihat banyak kursus-kursus tuh ibaratnya untuk pertambahan murid mungkin agak ketahan ya sekarang ya. Tapi untuk Sugaku tetap
pendaftar baru, dari anak yang sudah belajar, bahkan juga dari yang belum belajar. Nah, karena kita aktif juga ya, kita di IG kita, di Facebook, semua cabang-cabang menampilkan kelas-kelas online. Banyak juga ada orang tua yang meminta untuk trial, dan cukup banyak yang minta trial sih. Yang terakhir saya dapat datanya. Nah, itulah kelebihannya kita, karena kita ada dua bidang yang kita berikan ke anak-anak sekaligus gitu. Dan pelajaran sekolah juga mereka bisa bawa untuk yang tidak atau kurang mereka mengerti, bisa diskusikan dengan guru-guru. Seperti itu. Nah, untuk di era new normal sendiri ini, Sugaku sendiri apakah sudah ada di cabang lain yang sudah membuka kelas, Bu? Oh iya ada. Jadi mulai Juli ini ya kita sudah ibaratnya sebagian cabang itu yang sudah siap ya, itu sudah ada kelas offline dan online tetap jalan. Dan memang ada daerah-daerah yang kita bilang udah zona hijau ya, yang sudah diizinkan kan untuk itu ya, ya ada. Lumayan yang kelas offline itu masih tetap diminatin sih. Yang seperti tadi saya sampaikan mungkin belum terlalu familiar dengan kelas online, atau ada kendala misalnya di rumah nggak ada laptop yang karena mungkin pikir anaknya masih TK. Nah jadi offline-nya tetap masih diminatin. Tetap, jadi tapi tetap dengan prosedur ya. Ini Bu ya, protokol COVID-19 ya. Dengan protokol yang ketat ya, yang kita dapat ibaratnya laporannya dengan video, dengan foto itu ya kita bilang oke, boleh jalan. Nah, ada tips nggak sih Bu untuk menghadapi ya suasana sedang pandemi seperti ini Bu, khususnya di bisnis pendidikan ini? Untuk pendidikan ya, menurut saya sih ya, bukan hanya di pendidikan sih ya, untuk kondisi seperti ini, untuk bidang apapun ya, untuk diri kita pribadi juga ya, kita tuh harus ibaratnya lihat kondisi lah ya, lihat kondisi ibaratnya sekarang tuh seperti apa, dan kita tuh harus melakukan apa. Nah, kalau untuk di bidang usaha, contohnya pendidikan, ya kebutuhannya tuh apa. Jadi kita harus mengikuti dan memenuhi kebutuhan, kondisi, dan situasi yang sedang kita hadapin sekarang. Jadi misalnya contohnya, yang daerah yang belum bisa offline, ya tetap kita kuatkan di online. Dengan materi-materi yang kita berikan, ya dukungan-dukungan, ya kita berikan ke cabang-cabang dan guru-guru. Nah untuk yang offline, yang bisa offline, ya tetap jalannya offline. Jadi kita lihat kondisi dan kebutuhan saat ini dan daerah masing-masing. Dan kita berusaha memberikan yang terbaik kepada semua cabang, kepada semua anak-anak, dan kepada semua orang tua. Seperti itu Bu ya. Tadi kayaknya ada pertanyaan tuh Bu dari Wulan menanyakan jumlah gerai dan mungkin gerainya bisa dijelaskan di mana aja Bu, mungkin ada ketertarikan kalau Bu. Kalau gerainya itu boleh lihat di Instagram kita ya. Jadi jumlah gerainya yang mungkin mayoritas masih banyak kita bilang di Jabodetabek ya. Dan luar kota yang sudah ada adalah di Medan, Pekanbaru, Lampung, Surabaya, sepertinya itu luar kota, dan selebihnya ada di Jakarta sih, Jabodetabek. Bekasi, Cikarang, itu semua sudah ada. Bisa dilihat di Instagram kita. Atau misalnya handphone saya, kalau misalnya ada perlu handphone saya, boleh Pak Alvin kasih juga. Jadi mau tanya mungkin ya silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin lebih nyaman ya langsung ya. Nah boleh silakan, tolong diberikan saja. Ada harapan nih Bu di akhir tahun ini mungkin Sugaku ingin seperti apa Bu? Mengingat di era sudah masuk new normal ini Bu. Ya.
Oke, untuk sekarang kalau kita lihat ya laporan-laporan tiap hari tentang pertambahan pasien COVID itu lagi menuju puncak ya, seperti Pak Presiden kita bilang mungkin puncaknya itu sekitar akhir Agustus sampai September. Jadi kalau gambarannya itu sampai akhir tahun ini kita masih menghadapi pandemi ini. Nah, untuk yang kita tetap bisa lakukan adalah seperti tadi saya bilang, online jalan terus ya, kelas online, dan untuk daerah yang sudah siap dan boleh, dan tetap kita jalankan offline. Nah, seperti yang tadi ada yang bertanya kan, cabang kita ada di mana aja. Memang selama ini banyak ya, banyak orang tua itu yang tanya di sini, daerah sini di mana. Dan untuk penyebaran cabang Sugaku di Jabodetabek ini dengan saya bilang total dengan luar kota yang tadi saya sebutkan hanya ada 35 cabang, itu belum memenuhi permintaan pasar. Jadi masih banyak daerah yang terbuka peluang untuk buka kursus karena banyak permintaan orang tua di mana orang tua nanya ternyata daerah sana tuh belum ada cabangnya, dan sedangkan dia mau pergi ke cabang yang ada itu terlalu jauh. Nah, jadi targetnya kita mungkin untuk ke depan ya kita mau coba ibaratnya penyebaran cabang-cabang kita lebih merata dan lebih mudah dijangkau oleh orang tua dan anak. Jadi apa yang sudah kita lakukan ya, kita udah membuat kurikulum ya, metode, semua itu bisa dimanfaatkan orang tua dan bisa dimanfaatkan anak-anak. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, untuk prospek sendiri nih Bu, seberapa besar sih Bu menguntungkan bisnis Sempoa Sugaku ini sendiri Bu? Ya, kalau kita bilang menguntungkan ya dari segi bisnis ya, kita kembali cerita kita waktu kecil. Kita semua manusia, kita melewati masa kecil, melewati masa playgroup, TK, SD. Nah, ini market kursusnya kita ya, itu untuk anak-anak yang TK, SD. Jadi kalau kita cerita bisnis ya, market ya, itu sangat besar. Sangat besar karena kita memenuhi kebutuhan anak-anak untuk TK dan SD. Dan itu adalah market yang paling besar untuk di mana aja ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu namanya anak-anak itu banyak sekali. Dan mereka itu butuh wadah untuk mendapatkan ibaratnya pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang untuk kedepannya mereka naik ke SMP, SMA, kuliah, dan untuk terjun ke masyarakat. Ya, contohnya misalnya Sugaku, Sempoa, ya belajar Sempoa. Itu adalah kita melatih. Ya, emang sih kalau kita lihat bahwa orang asumsinya belajar Sempoa itu belajar hitung aja. Oke, setuju. Ya, belajar hitung cepat. Oke, setuju. Udah tuh mereka bisa hitung dari soal misalnya ada 10, hitung ke bawah langsung, tidak pakai jeda. Ya, itu betul. Nah, udah itu digitnya ke samping juga besar. Nah, itu betul. Tapi di samping itu ya kita juga melatih yang namanya otak kiri dan kanan yang tadi saya ceritakan itu. Bahwa otak kiri kita menggerakkan tubuh kita sebelah kanan, otak kanan kita menggerakkan tubuh kita sebelah kiri. Jadi dengan pelatihan yang terus-menerus dengan Sempoa itu, otomatis kita melatih, merangsang anak-anak untuk berpikir lebih cepat, untuk lebih kreatif dan inovatif. Nah, itu adalah dasar yang kita berikan kepada anak-anak TK dan SD untuk sebagai bekal mereka lebih lanjut untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, SMP, SMA, di dunia kuliah, kemudian masuk ke dunia kerja. Jadi ini gambarannya bahwa untuk prospeknya kita ini, untuk marketnya itu sangat-sangat besar. Besar Bu ya. Okay. Ya. Terakhir nih Bu, ada yang ingin disampaikan mengingat waktu kita sudah terbatas juga nih Bu. Oh gitu ya. Oke. Ya, Terkait mungkin untuk yang udah ikut hadir dalam live ini ada
ada yang mau bertanya atau mau tahu lebih jauh tentang bisnisnya kita, tentang 8 brand kita ya, silakan boleh ke saya atau mau ke IG-nya kita atau ada bagian marketing kita yaitu Miss Nana, silakan, nggak usah sungkan. Ya, okay, dan semoga untuk ya kita semua ya untuk kondisi ini mudah-mudahan ya yang kita bilang pandemi ini bisa cepat ditanganin, semua bisa beraktivitas normal, dan yang satu harapan lagi saya pribadi saya sangat mengharapkan adalah bahwa segera ditemukan adanya vaksin dan obat untuk menanggulangi COVID-19 ini. COVID-19 ini, Bu, ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Catherine. Ya. Semoga bermanfaat bincang bisnis sore ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih juga. Ya. Itulah tadi bincang bisnis part 4. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap sehat dan terus pantengin IG live kita di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Yang belum follow Instagram Majalah Franchise, jangan lupa follow di @majalahfranchise, dan bisa klik YouTube kita, YouTube channel kita di Majalah Franchise. Oke, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.